Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kita semuanya untuk kembali melanjutkan kajian, yaitu kitab keren Ayyuhal Walad. Baik, untuk edisi kemarin, video yang kemarin, kita telah mendapatkan satu nasihat penting dari Imam Al-Ghazali, yaitu madza hasaltu fi hadhihi sinina al-madiyati, yaitu apa yang telah kamu lakukan selama beberapa tahun ke belakang, sehingga kita bisa merefleksikan kembali diri kita untuk berjalan menatap ke masa depan dengan belajar dari masa lalu, sehingga diri ini tidak kembali mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa lalu, dan juga bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di masa lalu. Baik, untuk part kali ini kita akan melanjutkan ke nasihat Imam Al-Ghazali berikutnya kepada murid beliau, kepada santri beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal waladu, he eleng-eleng anakku, iku min jumlati ma, setengah sangking golongane barang, nasoha kang bareng nasihat, bihi kelawan ma, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ummatahu ing umate Rasulullah. Qauluhu alaihi salamu, utawi dawuhe Rasulullah alaihi salam, alamatu i'radillahi ta'ala, utawi tetengere mengone Allah ta'ala anil abdi saking kawula. Baik, nasihat kali ini adalah rangkuman dari beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat ini Imam Al-Ghazali mengambil dari hadis-hadis Nabi. Nah, ada 3 hal yang dicantumkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam nasihat berikutnya ini, yang mana nasihat ini berkaitan dengan cintanya Allah, atau merasanya diri ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali kemudian memberikan ulasan bahwa i'radillahi ta'ala, alamatu i'radillahi ta'ala, beberapa alamat yang membuat diri ini merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasanya adalah Allah meninggalkan diri kita. Karena apa? Karena beberapa hal. Tapi ini adalah bahasa yang membuat diri kita ini semakin gundah gulana kalau kita masuk ke dalam 3 golongan ini. Karena apa? Kita ditinggalin. Kalau kita ditinggalin, itu pasti merasa bahwa diri ini ada yang kurang, ada yang salah, ada yang luput, dan sebagainya. Maka kalau kita merasa kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perhatikan 3 hal ini. Yang pertama adalah orang yang ditinggalkan oleh Allah adalah iku isghaluhu, ketunggule kawula, bima kelawan barang, la ya'nihi, kang ora manfaati apa ma ing kawula. Itu yang pertama. Perkara yang pertama yang membuat diri ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang hamba, seorang abdu, seorang Abdullah
yang dia senang mengerjakan berbagai hal yang tidak bermanfaat. Ya, kalau kehidupan ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kita semua, maka kapan lagi kita bisa menikmati kehidupan yang manfaat? Karena kehidupan kita ya cukup di dunia ini. Artinya adalah cukup di dunia ini untuk bisa mencari amal. Kalau nanti sudah berpindah alam, kita hidup di alam barzah, sudah tidak bisa untuk berbuat apa-apa lagi. Kita mau kerja tidak bisa, mau belajar tidak bisa, mau cari uang tidak bisa, mau sholat juga sudah tidak waktunya lagi, baca Al-Quran juga sudah tidak bisa. Kemudian kalau kita masuk ke alam akhirat ya semakin sama. Semua yang kita lakukan dihitung ibadah ataupun dihitung dosa, pahala atau dosa, itu ya ada di dunia ini, di alam dunia ini, alam dunia ini. Sehingga kalau kita tidak manfaatkan waktu yang ada di dunia ini, maka termasuk kita itu orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita bukan termasuk orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus berusaha untuk bisa memanfaatkan kehidupan kita menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk sekeliling kita, untuk keluarga kita, dan semua orang kalau bisa. Manfaat itu tidak perlu yang besar, yang kecil saja. Yang kecil itu akan tertanam dengan baik di dalam diri kita. Asalkan diri ini berusaha dengan segala bakat yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, dan kemauan yang ada di dalam diri kita untuk menanamkan manfaat dimanapun kita berada. Contohnya, kita tersenyum saja itu sudah bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Kalau ada orang yang melihat kita tersenyum dengan lebar, maka orang itu akan merasa senang. Melihat orang tersenyum itu membuat diri kita itu senang sendiri. Melihat orang tersenyum itu membuat kita tuh bahagia. Coba kalau kita itu melihat orang yang bersengut, merengut, jedaput gitu. Wah, Masya Allah, itu rasanya ingin serba galau gitu, serba hitam gitu dunianya itu. Kalau kayak kartun ada garis-garisnya, apa pilu gitu, seperti itu. Itu pun satu manfaat yang luar biasa. Kalau kita bukan termasuk tipe orang yang membuat sesuatu, berkarya untuk banyak orang, ya tersenyum saja sudah bisa jadi manfaat. Kita sedekah dengan seadanya kita punyai, jadi manfaat. Apalagi ya, kita menyebarkan kebaikan jadi manfaat. Kita membuat status yang positif jadi manfaat. Banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita lakukan. Tidak perlu yang langsung besar, tidak. Tadi dari kecil menjadi besar. Manfaat untuk orang tua kita, manfaat untuk diri kita sendiri. Mencuci pakaian sendiri itu mengurangi orang tua untuk mencuci. Manfaat kan? Jadi manfaat. Semua ini bisa kita gunakan. Semua ini kita bisa olah menjadi sesuatu yang manfaat di dalam kehidupan kita. Ini adalah kegiatan kita sehari-hari. Maka sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjadikan hal itu sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Maka sungguh rugi orang yang dia itu malah sibuk dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena semua hal itu bisa jadi manfaat. Kita mau belajar apa saja jadi manfaat. Kita kuliah dimanapun bisa jadi manfaat. Kuliah apa kita? Oh, keilmuan ini, teknik ini, apa. Semua itu bisa digunakan untuk kemanfaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sesuatu yang muspro kalau kita itu mau belajar ilmu. Karena apa? Setiap ilmu itu pasti ada manfaatnya. Katakan seperti ini. Kita belajar fisika, kimia di SMA ataupun di SMP. Apakah itu akan menjadi ilmu yang manfaat untuk kedepannya? Wah, saya kuliah teknik mas, nggak manfaat nanti. Sorry, belum tentu. Karena apa? Mungkin
waktu kita itu main ke sekolah, ya, waktu kita itu ketemu adik-adik kita, kemudian dia sedang belajar fisika, kimia, atau sesuatu yang kita anggap tidak manfaat di perkuliahan, ternyata waktu kita ketemu dengan adik-adik itu sedang kesulitan mengerjakan, kita sedikit bisa memberikan solusi. Karena apa? Karena dulu pernah belajar itu, fisika, kimia, atau pelajaran yang lain yang dipelajari oleh adik-adik kita di bawah kita. Maka kita bisa memberikan sedikit solusi, jadi manfaat. Masya Allah. Maka ternyata kemanfaatan ini sangat luas sekali, sangat panjang sekali, sangat banyak sekali caranya. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan diri kita untuk bisa memanfaatkan segala waktu kita dan juga kegiatan kita menjadi sesuatu yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan diri ini menjadi orang yang suka menggunakan waktu, kesempatan, kegiatan untuk sesuatu yang manfaat. Otomatis kalau itu adalah manfaat, sesuatu yang bernilai positif, insya Allah itu yang bernilai positif dan bermanfaat, maka akan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai manusia dan juga sebagai orang yang beriman adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali cuma satu tujuannya, yaitu beribadah. Maka salah satu hal ibadah kita adalah menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan bakat kita, kemampuan kita, dan kemauan kita. Masya Allah, sungguh luar biasa. Jalan kita untuk menjadi orang yang manfaat ternyata lebar. Ya Allah, ternyata lebar. Tinggal bagaimana diri kita memanfaatkan segala yang kita punya, bakat, kemampuan, kemauan, dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, motor, handphone, dan semuanya menjadi fasilitas kehidupan kita untuk bisa menimbulkan kemanfaatan. Baik, satu dulu, ya, ini penting sekali. Satu hal ini bila kita bisa melakukannya, sekali lagi tidak perlu besar, tapi yang kecil, maka akan menimbulkan sesuatu yang besar. Satu hal ini, yaitu membuat kehidupan kita menjadi manfaat dan bernilai, maka insya Allah ini akan menimbulkan efek positif yang besar, semakin besar dan semakin besar. Luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong diri kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi diri ini, keluarga kita, dan sekeliling kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita bila kita terjatuh ke dalam hal-hal yang bersifat maksiat, sehingga kita bisa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung semoga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita berlindung. Semoga diri ini diselamatkan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.